Tragedi rudal yang meledak di Polandia membuat agenda KTT G20 sedikit terlambat. Pasalnya negara-negara G7 langsung melakukan pertemuan di sela-sela agenda side event G20 yang sedang berlangsung. Dan kali ini sudah ada jurnalis CNBC Indonesia yang memantau langsung dari BICC Nusa Dua Bali. Syarifah, bagaimana pantauan agenda G20 hari ini dan seperti apa respon negara-negara terhadap serangan rudal ini? Iya, Safira dan juga Sinta, untuk hari kedua agenda KTT Puncak ataupun juga Leader Summit G20 hari ini berjalan dengan lancar. Tadi pagi kita sudah melihat begitu ya seperti apa agenda dari para kepala negara ini di Taman Hutan Raya Ngurah Rai ataupun juga hutan mangrove begitu ya, di mana di sini Presiden Joko Widodo melihat seperti apa mempertunjukkan seperti apa konservasi lahan begitu ya yang diadakan ataupun juga yang dibuat oleh Indonesia kepada para kepala negara ataupun juga para pemimpin negara-negara anggota G20. Nah, tadi sebetulnya memang untuk agenda ini sendiri ada sedikit keterlambatan. Dari rundown sendiri ataupun juga dari jadwal acara, harusnya agenda dimulai sekitar pukul 9 pagi, tapi rupanya para kepala negara ini baru tiba sekitar pukul 9.30 hingga pukul 10 pagi. Meski demikian, untuk agenda berikutnya terpantau agenda kembali sesuai dengan rundown ataupun juga agenda acara, dan tadi juga sempat terlihat begitu ya sejumlah kepala negara ini tampak mengobrol bersama di Taman Hutan Raya, kemudian juga mereka bersama-sama tadi melakukan penanaman pohon di kawasan tersebut. Nah, tapi sebetulnya menarik adalah di agenda pagi hari ini karena untuk pertemuan G20 ini sendiri juga diwarnai dengan pertemuan mendadak ataupun juga urgent meeting oleh negara-negara anggota G7 atau 7 negara dengan perekonomian terbesar di dunia. Nah, mereka berkumpul membahas terkait dengan serangan rudal yang terjadi di Polandia, di mana Polandia sendiri ini merupakan negara anggota dari Uni Eropa, dan Uni Eropa sendiri ini juga merupakan anggota dari G7 dan juga G20. Nah, ketujuh negara dan juga kawasan ini berkumpul bersama membahas terkait dengan kecaman yang mereka lontarkan ataupun juga ditujukan kepada Rusia terkait dengan serangan rudal ini. Di satu sisi mereka pun menyebutkan akan mendukung dan juga mendorong berbagai upaya yang diperlukan untuk melakukan penyelidikan terkait dengan serangan yang terjadi di sebelah timur Polandia. Nah, diketahui sebetulnya bahwa Rusia ini sudah melakukan serangan terhadap sejumlah kota di Ukraina pada Selasa ini, dan di satu sisi juga serangan rupanya terjadi di Polandia khususnya di bagian timur tepatnya, dan ini adalah berbatasan langsung dengan wilayah Ukraina. Iya, Iva, lalu Menlu Rusia ini kan dikabarkan sudah pulang semalam. Sebetulnya bagaimana nih informasinya? Iya, kami mendapatkan informasi bahwa sebetulnya Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov ini sudah dikabarkan pulang dari Bali begitu ya pada malam tadi, setelah pada agenda hari pertama Sergei Lavrov ini juga sempat mengikuti rangkaian acara untuk perhelatan Leader Summit ataupun juga KTT Puncak G20. Nah, terkait dengan apa alasan dibalik Menteri Luar Negeri Rusia ini pulang terlebih dahulu, ini juga belum diterangkan begitu ya kepada media seperti apa. Namun di satu sisi disebutkan bahwa sebetulnya untuk Menteri Keuangan Rusia Anton Siluanov ini dikabarkan menggantikan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov, dan sebetulnya kedua menteri ini disebutkan begitu ya menggantikan posisi Vladimir Putin yang dikabarkan tidak datang ke KTT Puncak Bali. Ya, Sinta dan juga Safira. Iya, Syarifah, lalu apa saja nih agenda KTT G20 sore nanti? Iya, kalau kita berbicara terkait dengan agenda untuk sore nanti, ini tentu juga menjadi salah satu agenda yang paling dinanti dan juga paling ditunggu begitu ya, karena di satu sisi ini adalah hari terakhir untuk KTT G20, dan tentu kita akan melihat seperti apa nanti pernyataan dari Presiden Joko Widodo terkait dengan seperti apa untuk KTT G20 ini sudah berjalan, dan juga kesepakatan untuk yang dicapai oleh negara-negara ini, khususnya untuk sesi working
working session yang ketiga yang akan membahas terkait dengan digital transformation. Kalau kemarin kita sudah melihat ya seperti apa kesepakatan yang dicapai oleh negara-negara anggota G20 terkait dengan dua isu utama terkait dengan salah satunya adalah untuk ketersediaan pangan dan juga energi, dan juga terkait dengan isu kesehatan, di mana dua kesepakatan ini juga cukup besar dan cukup menarik untuk diperhatikan, dan kita akan melihat seperti apa untuk working session yang ketiga nanti yang akan diikuti juga dengan konferensi pers langsung dari Presiden Joko Widodo dan juga sejumlah negara anggota G20. Nah, kalau tadi kita membahas sedikit begitu terkait dengan seperti apa serangan yang terjadi di Polandia ini juga cukup menjadi perhatian dalam KTT G20, dan ini juga cukup miris begitu ya, karena dalam perhelatan KTT ini sendiri sebetulnya Presiden Joko Widodo sudah menekankan dan juga sudah terus mempromosikan upaya perdamaian dunia yang disampaikan langsung pada saat opening speech dan pada saat menyambut para kepala negara ini begitu tiba di Bali. Dan kita akan melihat juga pernyataan langsung dari Presiden Joe Biden Amerika Serikat sebagai berikut ini. Thanks for being here. As you saw, I just met with the leaders of NATO and the G7 and talk about the latest events in Europe. And I briefed them on my discussions with President Duda of Poland, as well as NATO Secretary General Stoltenberg. And we agreed to support Poland's investigation into the explosion in rural Poland near the Ukrainian border. And I'm going to make sure we figure out exactly what happened. Our sympathy goes out to apparently 2 people were killed. And then we're going to collectively determine our next step as we investigate and proceed. There was total unanimity among the folks at the table. And we also discussed the latest series of Russian missile attacks, which are continuing the brutality and inhumanity that they've demonstrated throughout this war against Ukrainian cities and civilian infrastructures. And they've been totally unconscionable what they're doing, totally unconscionable. And the moment when the world had come together at the G20 to urge de-escalation, Russia continues to, has chosen to escalate in Ukraine while we're meeting. I mean, there were scores and scores of attacks, missile attacks into western Ukraine. We support Ukraine fully in this moment, and we have since the start of this conflict. We're going to continue to do whatever it takes to give them the capacity to defend themselves. Mr. President, is it too early to say whether this missile was fired from Russia? There is preliminary information that contests that. I don't want to say that till we completely investigate, but it is. It's unlikely in the minds of the trajectory that it was fired from Russia, but we'll see. We'll see. Thanks, everybody. Thank you. Mr. President, is Thanks, Poland everybody. suggested invoking Article 4 or 5 from NATO, sir? The consensus is we're going to probably have a meeting of the ambassadors. So that looks like we're going to go to next. Thank you. Okay, thank you, guys. Iya, Sinta dan juga Safira dari Media Center di BICC Nusa Dua Bali. Kita akan terus memantau seperti apa kedatangan dari presiden ataupun juga para kepala negara ini yang sudah tiba di Apurva Kempinski Nusa Dua Bali untuk melakukan makan siang ataupun juga social lunch yang dijadwalkan akan berlangsung begitu ya. Kemudian di satu sisi juga kita akan terus memantau seperti apa working session untuk topik yang ketiga terkait dengan digital transformation ini akan segera dimulai, dan terus kita akan terus melaporkan untuk pemirsa dan juga langsung untuk CNBC Indonesia yang berada di studio. Kembali ke Anda, Safira dan juga Sinta. Baik, terima kasih atas laporan Anda jurnalis CNBC Indonesia Syarifah Rahma. Selamat bertugas kembali.